Halo semuanya, khususnya anak kelas 7. Halo juga Bapak Ibu guru. Halo juga orang tua anak didik kami. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat, sehat semua dimanapun berada. Jangan lupa tetap memberikan yang terbaik buat anak didik kita, juga anak didik kami. Tetap memberikan yang terbaik, tetap belajar di rumah. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 7 SMP, aktivitas pembelajaran atletik khususnya yang namanya tolak peluru. Bapak langsung aja menyampaikan materinya. Tolak peluru. Tolak peluru yaitu olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan memakai teknik tertentu. Nah, tapi anak didik kami jangan asal lempar. Ini akan Bapak bahas teknik-tekniknya lagi. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak masa kerajaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Gaya tolak peluru. Dalam olahraga tolak peluru ada 3 gaya yang pernah digunakan dalam pertandingan. Nah, ini dia gayanya. Yakni yang pertama gaya klasik atau samping. Yang kedua gaya glide atau meluncur. Yang ketiga gaya spin atau berputar. Ada 3 gaya. Ini akan Bapak jelaskan satu persatu gayanya. Yang pertama gaya klasik atau samping. Gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua dan tidak diketahui penemunya. Pada gaya ini, atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dalam posisi siap sebelum melakukan tolakan. Tidak seperti gaya lainnya, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Tangan kanan menyangga peluru di atas bahu, sedangkan tangan kiri memegang peluru bagian atas. Akan tetapi, pada saat melempar, atlet hanya menggunakan satu tangan. Meskipun tangan di atas dua-dua bukan berarti dua-dua tangannya melemparkan batunya, pelurunya. Bukan seperti itu anak dikam ya. Yang kedua, gaya glide atau meluncur. Gaya meluncur atau glide merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Gaya ini sering disebut juga teknik O'Brien. Sesuai nama penemunya, Perry O'Brien dari Amerika Serikat. Meski demikian, gaya ini bukanlah gaya yang paling populer. Pada gaya ini, atlet akan melakukan gerakan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Pada persiapan awal, atlet menghadap ke arah belakang, kemudian mendorong tubuhnya ke arah ke belakang, lalu segera menghadap ke depan dan melontarkan pelurunya. Nah, di sini sudah Bapak buatkan gambarnya, gambar-gambar gaya tersebut. Coba diperhatikan. Yang ini, yang kedua, yang ketiga ini, yang keempat ini sudah Bapak buat. Kita masuk gaya yang ketiga, gaya spin atau berputar. Gaya ini pertama kali dirilis pada tahun 1972 oleh Alexander Brasikov dari Rusia yang berhasil membuat rekor baru untuk nomor putra dengan jarak lempar 22 meter di tahun itu. Pada gaya ini, atlet melakukan putaran 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Gaya ini merupakan gaya yang paling sulit dalam tolak peluru karena atlet tak hanya fokus pada kekuatan tolakan, namun juga harus menguasai teknik berputar dengan baik. Jangan asal berputar, nanti jatuh bola. Nah, perhatikan dia cara-caranya. Nanti bapak gurunya ataupun ibu gurunya akan mempraktekannya di lapangan. Teknik tolak peluru. Ada 3 teknik dasar tolak peluru yang harus dikuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini. Yang pertama, teknik memegang peluru. Yang kedua, teknik meletakkan peluru. Yang
yang kedua anak didik kami ya, teknik meletakkan peluru leher. Dan yang ketiga adalah teknik melakukan tolakan. Nah, di sini sudah Bapak buat teknik-teknik itu, dan akan Bapak jelaskan lagi secara mendetail buat anak kelas didik kami. Anak kelas 7 perhatikan bagus-bagus ya. Yang pertama, teknik memegang peluru. Peluru besi yang digunakan dalam olahraga tolak peluru memiliki bobot cukup berat, yaitu antara 3 kg hingga 7 kg lebih. Teknik memegang peluru yang aman dapat dilakukan dengan 3 cara. Nah, ada lagi caranya. Cara memegang peluru yang aman. Yang pertama, letakkan peluru di telapak tangan. Pegang peluru dengan erat menggunakan jari-jari. Dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan jari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Yang kedua, yang B. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar pelurunya tetap seimbang. Yang ketiga, cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda, untuk anak kelas 7 yang memiliki telapak tangan yang kecil. Nah, ini dia, mungkin anak kelas 7 masih kecil telapak tangannya ya. Oke, yang berikutnya akan Bapak jelaskan teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, siswa-siswa anak kelas 7 harus sudah memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru kecuali, ya, perhatikan anak didik kami, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dengan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Teknik menolak peluru. Di sini akan Bapak jelaskan juga teknik-teknik menolak peluru. Yang pertama itu persiapan tolak peluru. Sikap tubuh yang terbaik ketika akan melempar peluru adalah berdiri dengan tegak dan rileks, dengan posisi menghadap ke samping lapangan. Untuk memudahkan penolakan, kaki direnggangkan selebar bahu dengan kaki kanan sedikit ditekuk dan berat badan menumpu di kaki kanan. Tangan kanan yang memegang peluru diletakkan menempel di bahu, tepat di bawah rahang dengan siku membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siku menghadap arah tolakan. Yang B. Gerakan tubuh. Saat memegang peluru, kaki yang dekat dengan sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong. Tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Akhir tolak peluru. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontaran dengan sudut tolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Di sini sudah Bapak buat gambarnya, perhatikan bagus-bagus anak-anak kelas 7 ya. Nah, itu dia gambarnya ya.
Yang berikutnya ini Bapak jelaskan peraturan tolak peluru. Di mana-mana setiap kegiatan itu ada peraturannya ya, anak kelas 7. Perhatikan bagus-bagus. Setiap cabang olahraga tentu memiliki peraturan sendiri, termasuk tolak peluru. Ada 12 poin peraturan dalam cabang olahraga tolak peluru yang wajib ditaati para atlet. Yang pertama, atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Biasanya para atlet memilih untuk memasuki lingkaran dari samping dan belakang. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberikan waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Dihitung sejak namanya dipanggil. Jika dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Nah, ini dia ya. Sudah diskualifikasi. Yang ketiga, atlet dilarang menggunakan sarung tangan, tetapi boleh mengenakan pelindung ruas jari atau topping selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Jangan lupa anak didik kami ya. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya, di belakang kepala atau di depan perut. Nah, itu dia. Perhatikan bagus-bagus anak didik kami ya. Jangan asal letak. Di sini sudah ada peraturannya. Yang nomor 5, atlet harus menahan peluru menggunakan leher. Jangan asal setelah letak ya anak didik kami ya. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Nah, satu tangan loh. Khusus anak yang perempuan, jangan pula asal lempar, dipegangnya dua-dua, tangannya tangan kanan tangan kiri batunya dilemparkan. Oh, tidak bisa ya, ikuti aturannya. Yang ke-8, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Nah, perhatikan, kakinya berada di luar lingkaran itu sudah didiskualifikasi. Yang ke-9, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan 34,90 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Ini ditentukan pulangnya, masuknya tadi ditentukan juga, yang pulangnya juga ditentukan. Yang ke-12, atlet baru boleh pulang atau meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat di lapangan. Oke, anak kelas 7, lapangan tolak peluru. Kita akan membahas lapangan tolak peluru. Yang pertama itu, lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Yang kedua, lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran. Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Yang ketiga anak kelas 3, anak kelas 7, sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor lain, sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Mungkin dia bisa dilihat anak didik kami ya, background tampilan ini. Di situ ada orang yang lagi tunjuk tangan, lagi merayakan, sepertinya merayakan kemenangan, lengkap dengan lapangannya sepapak buat seperti itu. Yang berikut,
Yang berikutnya adalah peralatan tolak peluru. Yang pertama, alat pengukur. Yang kedua, bendera. Ini dia. Yang ini ya. Yang ketiga, peluit. Yang keempat, bola peluru. Ini dia peralatan yang penting. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Untuk pertandingan yang diadakan di lapangan indoor, ukuran peluru digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Di sini ada 4 ketentuan berat peluru. Untuk senior putra 7,257 kg. Itu untuk senior putra. Untuk senior putri 4 kg. Untuk junior putra 5 kg. Dan untuk junior putri 3 kg. Perhatikan bagus-bagus anak didik kami ya. Mungkin untuk anak kelas 7 dipelajari yang 3 kg saja. Karena mungkin kelas 7 ini masih muda orangnya, masih muda, tangannya pun masih kecil. Nah, perhatikan bagus-bagus, jangan asal diangkat. Yang penting jangan dipermainkan batunya, nanti salah melempar. Demikianlah pembelajaran kelas 7 khususnya tolak peluru. Semoga video ini bermanfaat buat anak didik kami, buat orang tua anak didik kami, dan buat bapak ibu guru. Siapapun yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.